Luna. Dan aku Caca. Selamat datang di Kedos, Kepoin Dosen Akuntansi. Di video kali ini kita punya kesempatan spesial karena ditemani langsung oleh dosen-dosen terbaik kita. Kita akan membahas mana yang lebih penting, IPK yang lebih tinggi atau pengalaman organisasi. Kalian semua pasti pada penasaran kan? Jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi S1 Akuntansi. Di sini saya Ica Dia Francisca selaku perwakilan dari HMJA akan menemani Ibu Nida untuk episode Kedas kali ini, yaitu tentang mana yang lebih penting, IPK yang lebih tinggi atau pengalaman organisasi. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ibu Nida, saya salah satu dosen pengajar di jurusan akuntansi Universitas Jember. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Kedas episode 3. Nah, di sini saya Luna dengan Bapak Dimas. Oke, Bapak Dimas, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu menurut Ibu Nida, mana yang lebih penting, IPK yang lebih tinggi atau pengalaman organisasi itu sendiri? Sebenarnya dua hal itu bukan dua hal yang harus diperdebatkan ya kali ini ya. Jadi memang dua-duanya sama-sama penting dan harus saling melengkapi gitu. Karena nilai itu adalah faktor yang penting juga gitu ya, karena itu adalah seperti filter pertama perusahaan dalam menilai CV mahasiswa atau lulusan gitu ya, lulusan sarjana. Dan untuk organisasi itu adalah pintu jalan juga sebagai mahasiswa untuk mencari pengalaman dan ilmu yang nggak didapat di bangku kuliah gitu. Jadi dari organisasi teman-teman bisa belajar tentang cara memanage waktu, terus kemudian bekerja sama dengan tim gitu, terus kemudian cara menyelesaikan masalah gitu ya. Itu didapatnya cuma dari organisasi. Nah sehingga kalau menurut saya sih untuk mahasiswa saat ini tuh pesannya kalau bisa harus menjadi mahasiswa yang utuh gitu ya. Jadi tidak hanya mendahulukan hanya fokus ke akademik tapi lupa untuk mempelajari kehidupan di organisasi gitu. Ataupun juga sebaliknya, jangan sampai terlalu fokus organisasi sehingga mengesampingkan akademiknya gitu ya. Itu tidak akan balance gitu. Jadi yang baik ya sama-sama keduanya dijalankan beriringan dan tetap harus saling tidak mengorbankan satu yang sama yang lain gitu. Mungkin untuk jawab itu sebenarnya tergantung dari objektif dari mahasiswa sendiri ya. Apakah dia akan berkarir sebagai seorang akuntan, auditor, ataupun di manajemen trainee sebagai seorang manajerial perusahaan itu sendiri. Tapi secara umum sebenarnya untuk IPK maupun pengalaman organisasi itu sifatnya bukan unggul-unggulan melainkan saling melengkapi gitu. Jadi kemampuan teknis sendiri di dunia akuntansi seperti mengetahui standar baik itu PSAK maupun standar audit itu memang hal yang tidak bisa ditawar ya, karena ketika kita tidak tahu hal tersebut dan sebagus apapun skill komunikasi kita ya kita akan kerepotan dalam menyelesaikan masalah yang ada di dunia akuntansi itu sendiri. Jadi IPK tinggi itu adalah hal yang penting karena menandakan juga skill kompetensi kita. Namun dalam bekerja ya kita kan menghadapi banyak orang, terus juga kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendirian karena kita perlu bantuan orang lain. Baik dalam akuntansi pun data itu kan disuplai dari divisi lain, terus juga kita banyak hal yang harus dikerjakan sehingga kita perlu bekerja sama. Nah kemampuan untuk manage orang-orang bekerja sama terus juga menyelesaikan masalah itu kita latih di dalam organisasi sendiri gitu. Dalam IPK sebenarnya sudah ada tugas sendiri ya dari dosen misalnya, namun karakteristik tugas dan juga organisasi dalam memperorganize mahasiswa dalam bekerja sama itu sedikit berbeda. Jadi, kalau dalam kelas itu kan terukur ya apa yang salah dan benar, kemudian juga reward and punishment-nya. Kalau misalnya ada yang nggak mengerjakan itu kayak nilainya nanti akan terkena masalah gitu. Tapi dalam organisasi itu misalnya ada staff yang nggak bisa kita manage gitu kan, untuk punishment-nya sendiri juga nggak setakut ketika di dalam kelas gitu. Jadi hampir sama seperti dengan dalam dunia
kerja, kita juga harus memberikan persuasi atau bisa melakukan problem solving, dan hal tersebut itu bisa lebih baik apabila kita memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Jadi itu hal yang saling melengkapi antara IPK yang tinggi dan juga pengalaman organisasi. Jadi IPK tinggi dan pengalaman organisasi itu harus saling melengkapi begitu ya Pak ya. Karena pengalaman organisasi ini menambah soft skill begitu ya. Oke. Lalu menurut Bapak Dimas, apakah IPK tinggi itu masih jadi pertimbangan utama ketika mahasiswa melamar kerja? Tergantung dalam industrinya sendiri. Dalam beberapa industri seperti konsultan yang bernilai pengetahuan mengenai aturan dan juga hal-hal yang sebenarnya juga dipelajari dalam mata kuliah, hal tersebut memang tidak boleh di-IPK gitu. Di umumnya itu hanya menjadi syarat awal sebenarnya soal administrasi. Misalnya ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan lulusan kumlot yang bisa melamar di perusahaan tersebut. Nah, jika seperti itu kan mau tidak mau berarti IPK tinggi harus sesuatu yang dikejar juga gitu. Ada juga beberapa perusahaan yang mensyaratkan misalnya di atas 3. Nah, selama IPK tersebut bisa dipenuhi dan kita bisa lolos dalam seleksi administrasi tersebut, nah selanjutnya biasanya dalam dunia kerja itu kan untuk seleksinya ada fokus group discussion, kemudian ada wawancara. Nah, skill itu biasanya diasah ketika kita aktif dalam berorganisasi gitu. Kita mengembangkan communication skill ya dengan orang yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda juga. Terus ya, seperti itu. Jadi kemampuan organisasi itu penting juga dalam dunia kerja dan juga mendukung kita dalam berkarir ke depannya. Oke. Ya pasti IPK itu pasti masih menjadi hal yang penting ya, karena kalian bisa bayangin ya kalau misalnya kalian melamar dengan ribuan calon pelamar yang lain gitu ya. Kalau misalkan data yang paling mudah difilter tuh apa sih? Kalau misalkan kalian mendaftarkan paling sekarang tuh lewat scan gitu kan, scan QR, terus kemudian isi Google Form gitu kan. Paling kalian ngisi diminta apa datanya? Paling nama, IPK gitu kan, terus kemudian lulusan dari universitas mana gitu, terus kemudian mungkin pengalaman organisasi dan apa. Yang paling nampak dilihat itu paling mudah adalah nilai IPK. Bisa tuh difilter kan, kalian udah bisa buka Excel ya, bisa difilter dilihat IPK paling tinggi itu adalah filter memang yang paling mudah seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah cara pertama perusahaan mencari bibit unggul lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah jadi IPK itu tetap harus kalian utamakan gitu ya di di bangku kuliah itu ya. Kalian tetap harus mengutamakan bagaimana caranya tugas itu harus tetap didahulukan gitu ya sebelum kewajiban yang lain. Terus kemudian juga ya harus tetap diiringi juga dengan kesiapan gitu, karena kita akan menjadi percuma kalau misalkan kita lulus hanya sebagai sarjana dengan IPK biasa aja tapi kita tidak menambah nilai nilai tambah kita itu adalah di bidang organisasi juga gitu. Ya. Lalu apakah pengalaman organisasi itu bisa membantu? Seberapa besar pengalaman organisasi itu dapat membantu mahasiswa di dalam dunia pekerjaan dibandingkan nilai akademik itu saja? Iya, jadi sangat membantu sekali ya. Kalian itu dengan berorganisasi itu ibaratnya kalian akan mempelajari itu tadi sesuatu hal yang tidak ada di bangku kuliah ataupun juga di rumah gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau kita di rumah kita hanya bertemu dengan keluarga ya. Terus kemudian kalau di bangku kuliah mungkin kalian hanya bertemu ya dengan teman-teman kuliah aja. Nah sedangkan di organisasi kalian bisa bertemu dengan orang di luar itu, ya kan? Kalian bisa ketemu dengan mungkin teman-teman yang dengan komunitas jurusan yang sama tapi dari universitas lain, ya kan? Terus mungkin juga kalian akan dihadapkan dengan kondisi kalian harus menjadi kepanitiaan, harus mencari sponsor di luar. Itu adalah skill-skill yang nggak bisa dipelajari di bangku kuliah ataupun di rumah gitu ya. Nah jadi itu hanya bisa dipelajarin di organisasi. Nah jadi dengan seperti itu kita jadi mempunyai skill tambahan apa sih dari organisasi? Paling tidak dengan memanage diri kita sendiri ya, kita jadi belajar membagi waktu, kita jadi bisa belajar menyusun skala prioritas gitu kan. Terus kemudian dengan berrelasi dengan orang lain kita jadi belajar apa? Oh kita jadi tahu bahwa oh ternyata di luar tuh karakter orang tuh bermacam-macam ya. Kita jadi tahu oh kalau untuk menghadapi orang seperti ini kita harus bersikap seperti ini gitu. Kita yang harus bisa lebih adaptif gitu ya, menyesuaikan diri terhadap perubahan.
Terus kalau misalkan kalian di problem solving, kalian pasti akan belajar bagaimana caranya kreatif untuk mengatur budget, ya kan? Bagaimana caranya dengan uang yang terbatas kalian bisa menyelenggarakan acara yang baik gitu, yang berkualitas seperti itu. Terus kemudian kita jadi belajar ya attitude ya, terus kita membentuk karakter kita juga dengan lebih baik dari organisasi itu, seperti itu. Ya, kalau nilai akademik itu seperti kunci yang membuka ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam dunia kerja. Ketika dalam dunia kerja itu kan bisa jenjang karirnya juga. Ataupun kalau misalnya berwirausaha, kita akan berinteraksi dengan klien-klien kita. Nah, kemampuan kita adalah berorganisasi, mengasah kemampuan komunikasi, kemampuan kita menyelesaikan masalah, dan juga kemampuan soft skill lainnya ya, yang itu sangat bermanfaat ketika kita dealing with other people, kita deal dengan orang lain. Sama juga dalam dunia akuntansi pun, walaupun kita rely on PSAKN, datanya bukan diambil dari departemen lain. Kadang ada kondisi data itu nggak lancar. Kemampuan berorganisasi itu bisa menangkap hal tersebut. Jadi apa sih yang harus saya lakukan agar data yang saya perlukan itu bisa segera diberikan, saya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Itu juga dengan rapat-rapat itu kan juga dilakukan ketika bekerja nanti. Kemampuan kita bisa memberikan narasi yang jelas, komunikasi yang efektif itu juga bermanfaat ketika nanti rapat dengan atasan kita maupun dengan klien kita. Oke, berarti nilai akademik ini sebagai kunci utama masuk dalam dunia kerja, tapi pengalaman organisasi juga diperlukan untuk mengasah komunikasi, begitu ya Bapak ya. Oke, lalu bagaimana cara agar mahasiswa bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi agar keduanya itu optimal? Ya sebenarnya bergantung dari kita mengenal diri sendiri ya, bagaimana kita bisa memanage waktu yang ada. Kita sama-sama waktu 24 jam, dan itu kan kita bisa mengalokasikannya dengan tujuan yang kita akan capai. Untuk IPK tinggi kita kan harus meluangkan waktu atau menggunakan waktu kita untuk belajar, untuk diskusi di kelas, untuk bertanya pada dosen. Itu akan memberikan pengalaman kita, dan tentunya nanti akan meningkatkan IPK kita juga. Selain itu kita juga perlu bagi waktunya untuk misalnya aktif dalam organisasi. Biasanya untuk mempermudah kita dalam membagi itu bisa dengan cara menuliskan jadwal. Misalnya dalam sehari kita sebelum menulis jadwal kita tentukan dulu prioritas. Jadi apa yang urgent, apa yang important atau yang penting. Yang penting dan urgent itu adalah hal yang mendesak sehingga kita perlu melakukan hal tersebut untuk kita kerjakan. Apa yang penting dan juga tidak mendesak itu tetap kita kerjakan karena itu hal yang mendukung kita ya. Kemudian apa yang mendesak tapi tidak penting itu juga kita alokasikan. Jadi dengan mengetahui poin-poin tersebut kita nanti alokasikan apa yang akan kita kerjakan. Kita dengan memiliki jurnal harian itu membantu kita nanti dalam menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademis. Dunia kerja pun juga utamanya di perusahaan-perusahaan multinasional itu juga mendorong setiap karyawan untuk membuat seperti jurnal kegiatannya ya. Dalam sehari dia mengerjakan apa, alokasinya berapa jam digunakan untuk itu semua didokumentasikan. Oke, jadi teman-teman tuh harus membuat skala prioritas dulu. Jadi membuat jurnal harian untuk kira-kira apa aja sih yang hari ini mau dikerjakan gitu. Ya, jadi kuncinya itu sebenarnya adalah ada pada dua hal ya, manajemen waktu dan prioritas gitu. Jadi manajemen waktu itu bukan waktunya yang terbatas sebenarnya. Saya pernah dengar
quotes ya dari salah satu profesional psikolog gitu ya, bahwa waktu yang kita punya tuh sebenarnya sama semuanya, jatahnya berapa sih? 24 jam. Semua manusia punya jatah waktu yang sama, cuman yang berbeda itu adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu tersebut gitu ya. Jadi kita punya waktu yang sama, ya gimana caranya. Misalkan nih kita di kampus paling lama berapa jam sih mahasiswa sekarang di kampus? 8 jam aja udah paling udah gak fokus ya. Maksimal 5-8 jam lah. Nah terus kemudian berarti ada sisa 16 jam ya. Kalau misalkan 8 jam pun misalkan full di kampus gitu, kita punya 16 jam. Nah 16 jam itu adalah tergantung dari kita masing-masing mau memanfaatkan waktu di rumah ngerjain tugas, terus kemudian tidur, leleh scrolling misalkan, mau mager-mageran, atau mau milih juga, ada juga yang daripada mager-mageran di rumah, di luar lah biar produktif, tapi apa di luar pun ngafe misalkan, di luar juga ngobrol sama temennya juga tetap scrolling. Atau pilihan yang ketiga, misalkan kalian sempetin waktu di rumah, terus kemudian misalkan fokus nyelesain tugas selesai, kemudian misalkan kalian istirahat dulu sebentar biar kalian punya waktu, terus kalian misalkan manfaatin waktunya dengan berorganisasi, misalkan kumpul, rapat misalkan, terus mau bikin event atau apa, itu kan jadi lebih semakin produktif dan menghasilkan kan ya. Kalian ketemu sama mungkin teman-teman relasi di luar kampus gitu. Nah itu adalah hal yang lebih bermanfaat. Nah itu ya, jadi yang pertama itu tentang manage waktu gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bikin skala prioritas gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka itu kalian harus punya paling enggak kalender gitu ya. Sekarang kan yang paling gampang dibawa kemana-mana kan gadget ya. Di gadget tuh udah ada aplikasi kalender kan pasti. Di kalender itu paling nggak buat deh to-do list gitu per minggu yang nanti akan diturunkan bisa per hari, paling nggak per bulan dulu. Jadi kalian tahu misalkan bulan ini goalsnya apa, harus apa gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah misalkan udah ikut organisasi kan mungkin akan ada rapat atau akan ada harus agenda-agenda yang lain di luar perkuliahan. Nah itu harus dijadwalkan dengan baik gitu, dan utamakan tahu skala prioritasnya. Misalkan nih dalam satu hari ada tugas yang belum dikerjakan, ada rapat, mana yang lebih dulu gitu. Ya utamakan yang untuk diri kalian dulu, untuk yang akademiknya dulu gitu. Tugas tuh jangan sampai ditunda. Kadang itu mahasiswa tuh kadang memikirkannya nggak ada waktu bu, saya nggak ada waktu untuk organisasi, tugas ini aja belum dikerjain. Ya gimana belum dikerjain, orang nggak langsung dikerjain. Nah kalau bisa pulang kuliah hari itu ada tugas ya langsung dikerjain aja, supaya nanti kalau pas waktu ada kepentingan yang lain tidak meninggalkan yang utama gitu. Jangan gitu. ditunda. Jangan ditunda. Terus ya tuh harus tahu skala prioritas yang mana gitu. Jadi kalau duanya itu bisa berjalan dengan baik ya insya Allah aman sih, dua-duanya bisa beriringan. Lalu jika keduanya harus seimbang, kapan waktu yang tepat bagi mahasiswa itu bisa aktif di organisasi tanpa harus mengorbankan akademiknya? Kalau menurut saya sih waktu yang tepat itu di semester awal, tapi jangan semester 1 ya, karena kalau semester 1 itu masih masa adaptasi antara dari sekolah SMA ke kuliah ya. Mungkin kadang masih kaget dengan ritme perkuliahan yang kayaknya sih kelihatannya nggak setiap hari ya, tapi ternyata kok tugas ada aja gitu ya. Kok ternyata ada 8 kelas juga nih satu semester gitu, dalam satu minggu ada 8 kelas misalkan, kesulitan manage waktunya mungkin. Nah jadi untuk semester pertama tuh fokus adaptasi aja dulu, dicari ritmenya yang pas. Oh kalau misalkan saya kuliah hari Senin, Selasa, Rabu, berarti hari Kamis, Jumat saya punya free time nih gitu. Nah manfaatkan free time itu ya untuk mengerjakan tugas dan untuk berorganisasi itu, seperti itu. Terus kemudian jadi kalau menurut saya waktu yang pas semester 2 lah ya, semester 2 dan 3 itu udah pas sih. Itu waktu yang kalian sudah tahu ritmenya. Kalau saya misalkan itu tadi diatur jadwalnya, misalkan pas waktu tidak ada kuliah silakan dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih positif gitu. Jadi semester 2 dan 3 itu menurut saya pas untuk bisa menjalankan organisasi, jadi supaya bisa lebih fokus. Jadi menurut saya juga kuncinya itu jangan terlalu banyak juga ya untuk organisasi yang harus diikuti. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah kualitasnya gitu. Nggak perlu banyak-banyak ikut organisasi tapi kalian nggak fokus gitu, itu malah akan jadi kelabakan juga nanti endingnya gitu. Jadi mending ikut 1-2 organisasi gitu ya. Mungkin kalau kepanitiaan boleh lah kan, event-event aja gitu ya. Mungkin kalian ikut banyak nggak apa-apa. Tapi kalau untuk organisasi ya saya sarankan sih mungkin 1-2 boleh ikut gitu ya, tapi kalian benar-benar hadir di situ gitu. Jadi kalian punya kontribusi yang maksimal, bisa fokus, dan juga untuk akademinya juga nggak keteteran gitu. Menarik sih kayaknya Kapan ya? penting kan kegiatan terus mulai berorganisasi. Oke, kalau
sebenarnya kalau untuk idealnya di semester 3 atau 4 di saat kita kan bertransisi ya dari sekolah menengah ke sekolah tinggi atau perguruan tinggi, yang mana budaya dalam belajar itu cukup berbeda ya. Biasanya di sekolah guru kita ketemu guru, di perkuliahan kita ketemu dosen dengan karakter yang berbeda. Jadi masa-masa awal tahun-tahun pertama semester 1 semester 2 kita melihat dengan siapa kita berinteraksi dan bagaimana kita menyikapinya. Terus kemudian mungkin di sekolah kita tinggal dengan orang tua, terus kemudian waktu kuliah kita ngekos sendiri, itu kan juga memerlukan adaptasi. Untuk menyeimbangkan antara waktu kita belajar dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Di mata kuliahnya pun juga berbeda ya. Sekarang lebih fokus dan juga lebih dalam, dan juga di tahun-tahun pertama itu biasanya mata kuliah yang fundamental ya, pengantar gitu. Ketika kita lepas atau tidak memahami hal tersebut, itu nanti akan kesulitan di tingkat berikutnya. Karena seperti bangun rumah ya, jadi fondasinya harus dibuat terlebih dulu di awal. Ketika semester 1 semester 2 mata kuliah pengantar diajarkan, itu kita pahami, kita tahu bagaimana mengerjakan masalah-masalah atau juga mengetahui ilmu tersebut. Dan kita nanti di semester 3, 4 dan seterusnya kita lebih mudah dalam mengikuti kegiatan akademis ya. Nah, saat itu kita bisa berbagi waktu dan juga mulai aktif berorganisasi. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan untuk wawancara kali ini ya, itu berarti tuh IPK tinggi dengan pengalaman organisasi itu tuh sama-sama penting, sama-sama saling melengkapi begitu. Jadi IPK tinggi tadi untuk kunci utama masuk kerja begitu ya Bapak ya. Lalu untuk pengalaman organisasi itu untuk melatih soft skill kita seperti ada rapat, itu bisa untuk interaksi ke orang gitu-gitu ya Bapak ya. Lalu untuk menyeimbangkannya tadi juga Bapak Dimas sempat mengasih saran untuk membuat jurnal harian teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjadwal apa aja yang akan dilakukan hari itu dan dipilah mana yang urgent, mana yang penting begitu ya Bapak ya. Lalu untuk ideal mahasiswa berorganisasi itu juga dimulai dari semester 3 dan 4 agar karena semester 1 dan 2 itu mahasiswa mungkin masih perlu adaptasi begitu ya Bapak ya. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Buat kalian yang nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Kira-kira di Kedes episode selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!